Teman gua ada yang jadi korban seperti ini guys. Dia disantet oleh salah satu supervisornya waktu itu karena tidak suka dengan mungkin ucapan ya. Karena memang kita harus benar-benar sih, apapun yang terjadi kita harus tetap jaga ucapan ke orang lain. Jadi dia Halo guys, kenalin gua Ryan. Terima kasih buat lo yang terus setia di channel gua. Hari ini kita mau ngobrolin tentang dunia mistis. Nah, santet dan guna-guna ini paling banyak terjadi di lingkungan kerja, di mana targetnya adalah kita sebagai pekerja yang biasanya ada orang sirik dengan mungkin keberhasilan kita, mungkin dengan kemampuan kita, mungkin dengan popularitas kita, sehingga dia gelap mata. Buat lo yang baru nemuin channel gua, jangan lupa untuk subscribe. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Guys, lo boleh percaya boleh nggak bahwa yang namanya santet atau guna-guna itu memang benar-benar ada dan real, ada di sekitar kita. Kenapa? Karena memang masih banyak orang-orang yang percaya dengan hal-hal gaib atau dengan hal-hal seperti itu. Walaupun zaman udah dalam kemajuan teknologi yang luar biasa nih ya, handphone segala macam, tapi nyatanya tetap aja masih banyak orang-orang yang masih percaya dengan yang namanya klinik. Sebagai makhluk beragama, kita hanya bisa patut untuk terus berhati-hati supaya hal-hal buruk itu tidak menerpa atau menimpa kita. Tapi kita hanya sebuah manusia gitu guys ya. Jadi mungkin kita udah berusaha baik-baik segala macam, tapi nyatanya tetap aja ada yang nggak suka dengan kita gitu. Kita sudah rajin ibadah mungkin, tapi tetap aja kita masih terkena hal seperti itu. Nah, intinya di sini adalah sebaik-baik cara adalah ketika kita menyadari atau kita memahami memang ada beberapa poin yang bisa dilakukan orang jahat untuk mencelakakan diri kita. Guys, lo pernah nggak ngalamin sesuatu kejadian di mana lo lagi asik-asik kerja nih, bos lo kelihatan sayang, perhatian sama lo dan selalu ngebimbing ya, ngedidik apa yang menjadi kekurangan kita. Tapi dengan berjalannya waktu, tiba-tiba bos kita ini berubah drastis tanpa sebab yang jelas gitu. Mungkin ada yang salah kali ya dengan gua ya, atau mungkin ada sesuatu yang kurang dan bos gua berusaha mendiamkan gua supaya gua berpikir. Perubahannya itu makin hari bukannya makin membaik, justru malah makin semacam kayak ya makin aneh aja gitu. Kalau lo mengalami hal tersebut, bisa jadi lo terkena guna-guna. Sebenarnya dalam hal ini yang diguna-guna bukan lo, tapi bos lo supaya tidak menyukai kehadiran lo di tempat tersebut. Nah, ini biasanya dilakukan oleh teman-teman kita yang memang sirik, ataupun teman kita yang iri dengan mungkin prestasi kita, mungkin dengan ketenaran kita, mungkin dengan popularitas kita. Nggak ada salahnya untuk lo curiga, mencari tahu ada yang salah nggak dengan kondisi yang ada. Nah guys, kalau hal yang kedua ini itu berkaitan dengan kita dibikin tidak nyaman di tempat kerja atau tempat duduk kita atau ruangan tempat kita bekerja sehari-hari. Nah, padahal itu adalah ruangan yang sehari-hari kita pakai dan kita sudah lama di situ, tapi dengan adanya guna-guna atau santet tadi kita merasa tidak nyaman. Mungkin hawanya panas, mungkin ada rasa ketakutan, mungkin ada pokoknya nggak nyaman deh. Kita bener-bener dibikin nggak nyaman di ruangan tersebut karena memang ruangan tersebut mungkin ada jin atau ada setannya yang bener-bener mengganggu kita, supaya kita merasa bahwa tidak aman untuk duduk di tempat tersebut. Nah, lo kalau ngerasain hal ini tiba-tiba lo harus hati-hati karena bisa jadi ada teman lo yang sirik dan ingin mencelakakan diri lo. Nah guys, untuk poin yang ketiga ini yang sangat menyeramkan. Biasanya emang ini imannya udah putus ya. Ini gue sendiri pernah melihat dengan kepala sendiri bahwa ada teman gue yang dibikin sakit, tapi setelah dibawa ke dokter itu tidak jelas sakitnya apa, penyebabnya apa, itu tidak ada ya terdiagnosa gitu. Padahal badannya secara fisik itu sehat, tapi orangnya sakit, nggak bisa kemana-mana, perutnya juga kembung. Nah, hal-hal seperti itu biasanya adalah santet atau alias teluh yang sifatnya mencelakakan sampai pada akhirnya ya ingin membunuh dari diri kita. Hal itu sangat disayangkan sekali karena teman gua ada yang jadi korban seperti ini guys. Dia disantet oleh salah satu supervisornya waktu itu karena tidak suka dengan mungkin ucapan ya, karena memang kita harus benar-benar sih, apapun yang terjadi kita harus tetap jaga ucapan ke orang lain. Jadi dia, info yang kita dapat bahwa dia memang terkena santet
salah satu anak buahnya yang merasa sakit hati dengan ucapan teman gue ini. Dan bener-bener guys, meninggal. Serem dah. Orang nggak tahu deh bisa sampai gelap mata melakukan hal tersebut. Nah, ciri yang keempat yaitu kita dibikin tidak nyaman dengan sesama tim kita. Jadi sesama tim itu ya pokoknya ada aja yang direcokin dan itu selalu ribut gitu. Ke satu tim itu dengan beberapa anggota biasanya bisa sampai 6, bisa sampai 7 orang. Nah, 7 orang ini merasa panas, merasa ya pokoknya nggak terkendali gitu. Seperti itu guys. Jadi suasana juga jadi kacau. Nah, itu bisa jadi penyebabnya adalah memang ada yang nggak suka dengan kelompok kita sehingga memakai jalan seperti yang gue sebutin tadi untuk menyelesaikannya. Lanjut ke masalah yang kelima, itu biasanya mengena pada diri kita di mana kita itu dibikin tidak bisa tidur. Ini nggak ada sebab gitu. Jadi kita kalau belum pagi, belum azan subuh itu belum bisa tidur. Sedangkan jam 7, jam 8 kita harus berangkat ke pekerjaan. Nah ini banyak terjadi guys. Tapi lo nggak sadar bahwa lo nganggap bahwa itu adalah insomnia. Oh itu adalah memang dari diri lo. Lo harus curiga. Bisa jadi ada seseorang yang memang jahil dan ingin jahat kepada lo sehingga memberikan ya itu tadi teluh supaya kamu tidak bisa tidur. Akibatnya apa sih targetnya? Targetnya adalah kalau kamu nggak bisa tidur otomatis ngantuk dong. Nah kalau bayangin kalau tiap hari kamu ngalamin seperti itu dengan sendirinya, lama-lama produktivitas kita dalam pekerjaan itu akan menurun. Yang pada akhirnya targetnya adalah kita dikeluarkan dari perusahaan tersebut karena memiliki kinerja yang buruk, absensi yang buruk seperti itu. Belum lagi nanti mental kamu, fisik kamu dengan sering nggak tidur ya otomatis akan sangat terganggu loh guys ya. Makanya lo harus hati-hati, waspada pokoknya kalau sampai kamu mengalami hal-hal seperti itu cepat cari pertolongannya. Nih guys, ciri yang berikut ini lumayan parah sih. Jadi mereka membuat apa yang kita jual itu tidak laku. Jadi bener-bener dialihkan gitu rezeki kita. Wah memang rezeki ada yang ngatur sih, tapi kalau udah dijailin kayak gini kan beda lagi ya urusannya ya. Jadi mereka membuat seolah-olah apa yang kita jual, apa yang kita pasarkan itu ya tidak menarik. Seperti itu. Nah, penyebabnya apa ya? Penyebabnya adalah hal mistik tadi. Ya, cara kerjanya kalau mistik kita kan nggak tahu ya. Yang namanya juga ilmu hitam seperti itu. Nah, cara pencegahannya adalah kita harus selalu mawas diri, menyadari bahwa kita adalah makhluk beragama dan pendekatannya akan lebih baik ketika pendekatan kita ke agama. Nah, agama mengajarkan beberapa hal untuk menangkal hal-hal tersebut. Ya, mungkin dari situ kita bisa membekali diri kita untuk melakukannya. Nah, media yang digunakan juga bermacam-macam guys. Ada yang menggunakan tanah kuburan. Wow, serem banget ya. Tanah kuburan yang biasanya orang yang mati Jumat Kliwon atau yang mati saat Selasa Kliwon atau seperti itu. Ada medianya juga senjata kayak keris ataupun jenglot. Wow, serem banget ya jenglot ya. Ada juga yang menggunakan media hewan melata kayak kalajengking, kelabang. Banyak caranya untuk melakukan jalan sesat tersebut. Makanya kita harus benar-benar tetap waspada supaya kita tidak terkena hal-hal tersebut ya. Oke guys, itu aja. Semoga kita makin waspada dan kita bisa cepat menyadari kalau memang kita mengalami hal tersebut. Gua Ryan JR. Kita berjumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya. Dah.